Kenapa judulnya dialog rahasia? Lain rahasia udah tuturin gitu. Karena dialog ini terjadi benar-benar rahasia. Kalau rahasia itu kan hanya berdua yang tahu. Ternyata saya baru tahu terus jawabannya. Setiap orang punya dialognya sendiri-sendiri dengan semesta itu sendiri. Baik, Om Swastiastu, Pak Dokter, Pak Putu, Senapi Gatra. Hari ini kita yang agak deg-degan nih Pak Putu. Biasanya kita hanya bertiga dan tim dari The Mitos. Sekarang timnya tambah banyak nih. Ya. Kebetulan kita hari spesial, Pak Dokter, Pak Putu. Hari ini kita ada diskusi terkait buku kita yang baru atau buku dari Pak Dokter, Dialog Rahasia. Pokoknya tetap di The Mitos ya. Pak Putu udah cari ancang-ancang Pak Putu ini dia ikutan tegang juga karena banyak penonton berbeda gitu. Padahal di kantor sendiri. Padahal di kantor sendiri. Baik, Pak Dokter nih terkait dengan The Mitos kali ini ya. Saya mau tanya tentang dialog buku Dialog Rahasia nih. Izin Pak Dokter, Pak Putu, saya mewakili pertanyaan-pertanyaan, jadi mohon maaf kalau ada sedikit pertanyaan agak gimana tajam, tajam silat. Satu Pak Dokter, kenapa judulnya Dialog Rahasia? Lain rahasia udah tuturin gitu. Kalau rahasia kenapa kita harus sampaikan, dan itu kan bukan rahasia kan? Itu dulu. Silakan Pak Dokter. Atau Pak Putu mau jawab? Pak Dokter aja ya Pak Dokter. Yang pertama karena dia mau membedakan bahwa dia adalah kompilasi dari dua buku yang pertama kali terbit tahun 2001. Yaitu Dialog Spiritual. Itu yang pertama, sehingga biar tidak sama judulnya, digantilah dengan Dialog Rahasia. Kemudian yang kedua, karena dialog ini terjadi benar-benar rahasia. Kalau rahasia itu kan hanya berdua yang tahu. Atau sendiri. Kalau dialog rahasia dalam diri atau rahasia berdua. Nah, dialog ini bisa disebut terjadi antara diri sendiri, tetapi ada di itu artinya dua. Jadi antara tiang dengan sesuatu yang tiang tidak mengerti pada tahun 2001 itu apa gitu. Dan rahasia waktu itu. Saking rahasianya sampai di bagian terakhir di buku Dialog Spiritual 1 yang masuk mungkin menjadi Dialog Spiritual 2 di bagian percakapannya. Yang tanya waktu ini ke Surya, boleh enggak apa yang engkau sampaikan ini aku sampaikan kepada banyak orang? Jadi saking takutnya. Karena ceritanya kalau disampaikan jangan-jangan ini rahasia gitu cerita. Karena sesuatu itu kan hanya diberikan kepada orang yang bertanya. Boleh enggak diberikan kepada umum? Berarti sebenarnya buku ini bukan tujuannya dari awal untuk dikomersilkan atau dicetak banyak buat banyak orang. Enggak. Berarti sebenarnya seperti kehausan pribadi. Betul. Untuk bertanya dan mencari jawaban. Betul. Dan jadi, itu terjadi akhirnya terjawab pada tahun 2001 di pada bulan saat Februari di UGD waktu itu bilang. Di ruang UGD. Ruang UGD. Nah, jadi percakapan itu benar-benar aneh gitu, aneh ya. Satu sisi sebagai seorang dokter tentu berpikir jangan-jangan halusinasi ini kan gitu. Menghayal. Halusinasi, hayalan atau apa gitu. Cuman Bapak Ibu yang mungkin hadir di sini juga ingin tahu bagaimana ceritanya. Jadi tiang waktu kecil nih ke Surya. Tapi ampura dulu, tiang cocok kayak Nika dijadikan tema sesi 1 ya. Apa? Satu tema hari ini. Tema sesi 1 ya. Karena pertanyaan Niki banyak juga ke saya nih. Pertanyaan Niki adalah beberapa yang nanya adalah orang-orang yang sudah baca. Di sana disebutkan juga Pak Dokter membuat Dialog Rahasia ini adalah hasil gabungan Dialog Spiritual 1 dan 2. Nah, proses dialognya itu adalah kepada sesuatu yang tanda kutip rahasia kan ya. Nah, sebagai orang yang di bidang kedokteran Niki, tolong jawab Niki pertanyaan yang membaca Niki, karena di sana mungkin bisa disebut dialog itu disebut pawisik atau apapun itu, tapi di medis atau di dunia kedokteran itu disebutnya halusinasi dengar kan. Jadi kan. Apakah seperti itu atau gimana nih? Iya. Nah, seperti Oke, itu. nanti mungkin kita akan bahas cukup luas ya tentang ini.
Jadi ceritanya itu begini Surya, Tiang punya banyak pertanyaan karena sejak umur 10 tahun itu suka baca Mahabharata, Bhagavad Gita, SMA baru baca Sarasa Muscaya gitu, dan Weda-Weda yang lainnya begitu. Jadi di usia 10 tahun itu baca Bhagavad Gita jadi bingung. Ini Tuhan itu apa sih sebenarnya begitu. Karena Tuhan tidak basah oleh air dan seterusnya lah gitu. Kemudian hidup ini apa sih? Semua orang pada akhirnya mati. Untuk apa sebenarnya hidup? Jadi uang akhirnya tidak bisa dibawa pulang juga ke alam sana gitu. Semua pertanyaan tidak terjawab, masuk dunia kedokteran nggak terjawab. Sampai di tahun 2001 itu tiba-tiba pada sebuah momentum karena mengenang tidur di klinik, Pak Petu, tidur di klinik di bednya, bukan bed ya, tempat duduknya pasien, ruang tunggu itu yang duduk di sana. Tiba-tiba ingat semua, Mujang ya ngapain ya saya ngumpulkan uang di sini, tidur di sini, jadi dokter, tidur di kursinya pasien gitu. Apa sih yang saya cari dalam hidup nih? Ngapain sih saya hidup gitu? Muncullah semua pertanyaan lama, barisan pertanyaan masa kecil Nika muncul lagi. pas muncul pertanyaan Nika, kan lagi sejak tunane atau depresi atau gimana Pak Dokter? Cuma mikir itu Siapa aja. tahu lagi stres. gitu. Nggak Kan ada. kita amburan iki nak pertanyaan iki dari Ya dari betul. Karena kan pendengar. background-nya harus jelas nih kan. Iya, Background lagi depresi apa Iya, enggak. iya. Cuma muncul aja pertanyaan itu lagi gitu. Pertanyaan tentang masa depan. Kalau depresi itu kan masa lalu. Iya, iya. Ini tentang masa depan. Iya, iya. Ngapain sih saya ngumpulkan uang ini nanti untuk apa? Ngumpulkan banyak teman nanti juga diantar ke kuburan kalau saya mati. Semua akhirnya pulang gitu. Nah, bangunlah kemudian, nah mumpung lagi inget, tiba-tiba semua pertanyaan muncul. Yang inget, yang masuklah ke UGD, yang buka komputer waktu ini. Hanya untuk mencatat pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu, untuk apa kehidupan ini? Itu pertanyaan pertama yang Tadi diingat. pertanyaan pertama. Oh, berarti Untuk apa niatnya kehidupan? pertama itu mencatat ulang Mencatat pertanyaan-pertanyaan yang dari kecil dulu belum terjawab. Belum terjawab. Gitu. Supaya nanti bikin list pertanyaan, nanti ketemu orang yang tepat, mungkin waktunya singkat, bisa langsung nanya gitu sama Sulinggi atau apa gitu. Biar punya daftar pertanyaan lah. Nah, begitu menulis untuk apa ini kehidupan, tiba-tiba itu bukan suara, makanya dia bukan pewisik. Kalau pewisik itu kan pabisik. Kan kalau pabisik kan suara. Jadi dia halusinasi. Ini enggak. Tiba-tiba aja begitu menulis untuk apa ini kehidupan. Kenapa kamu tanyakan itu? Mengalir begitu. Mengalir begitu aja. Tangan juga seperti bergerak, tapi bukan seperti orang kerauhan bergerak itu enggak. Dia Biasa. ngetik sendiri. Ngetik sendiri aja. Berarti jawabannya berupa tulisan. Berupa tulisan. Ya, kenapa kamu tanyakan itu? Kaget dulu, kaget. Kamu siapa? Lanjut. Yang tanya lanjut, kamu siapa? Kita jawab lagi sama dia. Kenapa kamu tanyakan aku siapa? Wih, seru nih. Gitu. Sambil tulah-toleh dulu, tulah-toleh keluar Karena kan. tengah malam. Tengah malam. Di Karena dokter di UGD. tenget dong Mas Nika. Nah, jalan unik kan? Jalan Benesari itu terkenal, makanya disebut Benesari, Lebak Bene. Itu aliran sungai dulunya, ketembus ke Pantai Legian gitu. Nah, itu terkenal sebagai tempatnya Wong Samar dulunya gitu. Dan Tiang memang melihat banyak Wong Samar di sana. Karena Wong Samar kan segenah. Gitu lah, banyak nggak Suwung, kelihatan. Nika suwung nih. Akhirnya nengok yang keluar nggak ada apa-apa kan. Nggak ada apa-apa, takut kan tadi siapa dia datang nih gitu. Yang lanjut lah. Nah, semakin ditanya semakin kasih jawaban. Kenapa kamu tanyakan aku siapa? Yang jawab, kalau aku tidak tahu siapa kamu yang menjawab, bagaimana aku mempercayaimu gitu. Kepercayaan itu bukan pada siapa aku, tapi pada apa yang aku katakan, nah, semacam itulah. Terus? Kalau kamu melihat siapa aku, nanti kamu hanya mendengar dari siapa, bukan dari apa yang aku katakan gitu. Oke, kita lanjut. Lanjut. Untuk apa sih kehidupan ini gitu? Jawab. Untung kamu tanyakan itu. Jawabnya begitu. Untuk apa kehidupan ini? Ya, untung kamu tanyakan itu. Untung kamu tanyakan. Memangnya kenapa? Yang bertanya lagi. Memang kenapa? Karena kalau kamu tidak tanyakan kehidupan itu apa, kamu tidak ubahnya seperti bayi yang disuapin makan dan menerima begitu saja. Kalau dia disuapin racun, dia akan mati sia-sia. Jadi kalau kamu tidak menanyakan kehidupan ini untuk apa, nanti kalau kamu menerima kehidupan ini apa adanya tanpa mengerti apa sih tujuan hidup ini. Nanti kalau hidup ini penuh dengan racun, maka kamu teracuni oleh kehidupan. Kan benar, banyak orang stres oleh kehidupan karena tidak melihat apa manfaat dia mendapatkan hal-hal yang dialami ini ke gitu.
wah seru nih, seru. Yang gali terus. Dari Terus tengah malam sampai sampai dini hari. dini hari. Heeh. Itu banyak dapat. Wih banyak. Sampai di tengah malam itu, di tengah percakapan itu kan dia menjadi 120 120 halaman. halaman sekitar itu. Tengah malam dia yang tanya lah itu. Pak dokter Dan- tugas sendiri waktu itu? Sendiri waduh. Nggak ada. Wih enggak. Dan itu jadi buku dialog spiritual Spiritual 1. Oke. Karena banyak punya pertanyaan. Selain punya banyak pertanyaan, begitu pertanyaannya dijawab, yang namanya orang kritis, orang suka mendebat, yang debat lah dia. Jawabannya juga didebat. Tak debat terus jawabannya. Sampai yang ketemu, oh, kalau sudah baru pindah ke pertanyaan berikutnya. Makanya sampai ketemu, nah Jani sekarang nih, tak tantang ini. Kalau dia Tuhan tak tanya. Kalau dia Tuhan tak tanya. Pertanyaan apa? Tuhan kamu siapa? Nah, Pantawana Sanjani ini. Tuhan. Kan kamu katanya kamu tidak kering oleh angin, berarti basah. Kamu tidak basah oleh air, berarti kamu kering. Kering apa basah sebenarnya? Yang tanya. Tapi jawabannya apa ketika yang tanya, kamu siapa? Bukan dikasih jawaban siapa aku, tapi disuruh mencari. Kupaslah seluruh materi alam semesta, sampai kau menemukan kekosongan, dan akulah yang mengisi kekosongan. Pada saat itu tiba-tiba ngerti, tapi tidak tahu, tidak bisa menjelaskan. Oh, tapi saya ngerti gitu. Ulang Pak Apa dokter. istilahnya? Tuhan, kamu siapa? Ya. Jawabannya apa? Kupaslah seluruh materi alam semesta, sampai kau menemukan kekosongan. Berarti disuruh balik. Disuruh balik, dikasih petunjuk. Akulah yang mengisinya. Oh, dia seperti gini Pak Putu. Singaraja mana? Sana. Oh, tahu petunjuknya aja sudah. Oh, belum lewat apa yang akan dilewati tidak ngerti. Bagaimana cara ke Singaraja tidak ngerti. Minimal sudah tahu sana. Gitu aja. Jadi petunjuknya adalah kupas materi alam semesta. Walaupun kemudian petunjuknya nggak dijalanin karena sudah cukup puas. Tapi ternyata ya namanya mungkin semesta punya tujuan ya. Walaupun tidak mengupasnya, dipaksain dikupasin. Disuruh belajar, kamu besok belajar ini. Baca seluruh alam semesta yang kamu lihat. Gimana caranya? Besok tak bacain. Itu tahun 2010-an mungkin. Agak panjang setelah sekian lama. Karena tidak mau melanjutkan tugas. Artinya disuruh ngupas, nggak mengupas gitu. Dikupasin, paksa. Baca alam gitu. Oh gitu. Caranya seperti apa? Caranya membaca alam. Ya, dalam artian waktu itu kan ditugaskan, nih loh baca alam itu. Situasinya seperti apa karena waktu itu sehingga cerita. Pak Dokter menyimpulkan bahwa ini loh caranya. Nah itu yang rahasia. Ah, Tapi yang jelas ada rahasia juga. kejadiannya pasca diberikan buku Saat Semesta Bicara yang mungkin Bapak Ibu sudah dapat baca. Pasca diberikan buku Saat Semesta Bicara, wah ini buku yang paling hebat. Sampai nangis maturang malam-malam maturan. Cuk semua. Buku ini yang paling mutakhir. Tidak ada buku lain yang penting lagi buat yang asan negen cukup gitu. Karena sudah diberikan rahasia pulang, sudah diberikan pesannya ini ya sudah cukup gitu. Udah lega ada rasanya. Tapi apa katanya? Belum selesai. Belum selesai gitu. Terus apa? Kamu tahu Weda gitu. Tahu, pernah baca? Pernah tapi tidak ngerti karena bahasa Sanskerta. Yang mana yang Weda menurut kamu? Kasih tahu. Reg Weda, Yajur Weda, Atharva Weda, Sama Weda. Pernah lihat judul-judul sama buka dikit-dikit tidak ngerti gitu. Nyari ilmu leak, buka Atharva Weda, sing bertepuk leak itu gitu. Akhirnya apa? Jawabannya beliau apa? Itu bukan itu saja Weda. Semua yang kamu lihat ini Weda. Pengetahuan itu. Wah, cara bacanya bagaimana? Kan ini Weda yang tidak tertulis. Yang sama Weda ya Weda kan Weda yang tertulis. Itu pun ditulis ketika wahyunya mengalir kan gitu. Nah, bagaimana caranya nulis ini? Besok kita baca. Nah, besoknya dibacain terus. Gitu. Pak dokter nggak kayak orang gila Pak dokter. Ngobrol sama Merasa. seperti ngobrol dengan diri sendiri kan, tapi bukan sebenarnya. Nah, namanya tiang dokter kan pasti memeriksa diri sendiri Pak Betul. Ini ada sakit kejiwaan atau enggak? Saya bodoh nih pusing nih gitu. Saya gila apa enggak? Terus ingat langsung, oh enggak. Kalau orang tuh masih bertanya saya gila apa enggak, maka dia enggak gila.
Biasanya orang gila tuh nggak nanya dirinya, saya gila apa nggak nanya dia. Inbo bisa menakon saya gila, berarti nggak gila. Karena kalau orang benar-benar gila, dia tidak nanya, dia langsung bilang gini, enak gila. Enak gila. Enak gila gitu. Iklan. Sampai segitunya Pak tuh, sampai segitunya nanya. Jadi mengerti, oh tujuannya mungkin supaya bisa menjelaskan. Bahwa ketika kita mendapatkan pewisik, itu bukan benar-benar bisikan. Ya. Karena kita merasa mendengar bisikan, maka jangan-jangan kita halusinasi dengar. Karena halusinasi dengar itu merasa sesuatu membisiki. Nah, kalau yang waktu nulis itu nggak ada berbisik, dia hanya semacam insight yang muncul sebagai pengetahuan yang awalnya tak terpikirkan. Akhirnya jadi mengerti Pak Putu. Oh, widi itu pengetahuan, acintya tak terpikirkan. Jadi widi yang berwujud acintya adalah pengetahuan yang awalnya tak terpikirkan. Karena dia berada di luar jangkauan pikiran kita. Yang sudah belajar ini, belajar itu, enggak dapat jawabannya. Nah itu penting Pak Dokter. Saya ada pengalaman kemarin, Pak Butuh, ada saudara tanya, tiba-tiba malam-malam tanya, bukan malam-malam, sore-sore kebetulan ada kegiatan juga gitu. Tanya, boleh nggak telepon nih? Serius nih? Nah, saya bilang kebetulan memang ada kegiatan, oh nggak bisa. Nah, baru teleponnya sehari setelah itu, Pak Dokter. Nah, ternyata dia tanya, kebetulan dia baca juga Dialog Rahasia, dia baca buku-buku dari Jendela Rumah Semesta, buku-buku Pak Dokter. Yang paling banyak dia baca adalah Dialog Rahasia. Dia sampai baca berulang kali. Menemukanlah satu poin bahwa Dialog Rahasia ini adalah hasil pembicaraan di dalam diri oleh sang rahasia di sana. Kan gitu. Atau sang pengisi kekosongan yang disebutkan tadi kan. Nah, kebetulan Niki kondisi saudara lagi baru selesai operasi tertentu. Nah, dari rumah sakit tiba-tiba dengarlah suara. Entah suara, entah apa, tapi kalimatnya adalah Nyak mati. Begitu dengar kaget nih. Wih, ini dialog rahasia gitu. Jangan-jangan ini dialog rahasia nih. Jangan-jangan yang terjadi di Pak Dokter terjadi di saya nih. Tapi bukannya dikasih dialog yang bisa membuat buku nih, pertanyaannya mati. Nah, kan bahaya nih. Dalam artian, tolong sekali lagi Pak Dokter tegaskan nih, supaya nantinya Tiang aja sering berdialog kan, Niki aja saya berdialog juga di pikiran saya, apakah itu adalah dialog pikiran atau memang itu dialog kepada sang jiwa itu yang mengisi kekosongan tadi. Nah, tolong tadi sudah dijelaskan, saya ingin penegasan lagi Pak Dokter, karena ini penting nih, jangan sampai nanti semua bercita-cita berdialog dan nanti buat buku semua itu bahaya nih kan. Mumpung kita bertiga, di sini ada 3 buku. Ada 3 minuman, 3 gelas, 3 produk juga. Artinya kita bicara tentang angka 3. Angka 3 itu apa? Bahwa tubuh kita terdiri dari tubuh, pikiran, jiwa. Nah, yang tanya sekarang, kadang kita bicara dengan tubuh kita. Contoh nih, Bapak Ibu ketika perutnya kreok-kreok, seduk basang. Seakan-akan perut kita ngomong sama kita, tapi dia ngomong enggak? Saya lapar kan nggak ngomong, tapi kita menangkap apa kata tubuh kita. Nah, jadi kita sering, kiamat tuh. Gitu. Jadi kita berbicara dengan tubuh yang tidak mengeluarkan kata-kata, kita menangkapnya. Lalu yang kedua, kita bicara dengan tubuh kita yang bersifat buta, materi yang kemudian mencoba melindungi kita dengan reaksi-reaksi ego. Reaksi ego itu misalnya, kemudian kita sering mendapatkan pebisik dari diri kita yang bernama ego. Keteksan basangnya, ninggalin lemun totona, cetek-cetik. Nah, kita sedang bicara dengan diri kita yang lain, yaitu bagian dari ego kita, yang marah, yang begini, yang begitu. Jangan-jangan orang ini yang sebenarnya menyakiti saya, yang nyetik saya, yang meracuni saya, yang ngeleakin saya gitu misalnya. Itu kan kita ngobrol dengan diri kita yang lain, tapi itu sifatnya ego. Ciri-cirinya? Itu tadi, pasti ada berupa fight or flight. Ingin melarikan, saya kalau ketemu orang itu malas dah, tak pingin dah ketemu. Nah, kita sedang dibisikin oleh ego kita yang ingin menjauh dari orang itu.
bisa diikuti bisa enggak. Atau ketika kita mau fight, kita ikuti bisikan dari ego kita, malas saya sama ibu, terus begini aja, gelasnya banting pangtawangasan, kita bantinglah gelas, blak. Jadi kita mengikuti bisikan ego kita. Nah, atau nih ya, kita masuk ke wilayah percakapan berikutnya, yaitu percakapan pikiran dengan pikiran. Pikiran kita yang bercakap-cakap dengan pikiran yang lain yang sudah belajar. Misalnya kita dikasih masalah, 3 tambah 3 berapa ya? Pikiran kita bertanya. Pikiran kita yang pernah belajar akan menjawab, 3 kali 3 kayaknya 6 deh. Nah, kebayang Pak ya? Diskusi kita dengan itu. Jadi kadang kita bicara dengan pikiran kita sendiri. Nah itu pikiran dengan pikiran. Gitu. Yang tadi dengan ego kan. Nah, gitu. maka kalau pikiran dengan pikiran dia pertimbangannya untung rugi. Ke sana enggak ya, ikut enggak? Kayaknya macet ya sekarang, kalau macet lewat mana ya? Nah, pikiran dengan pikiran. Tapi ada pikiran kita bertanya dan dijawab oleh roh kita, atman kita. Nah, seperti Pak Putu ketika mengalami meditasi tentang apa ya enggak tahu lah. Yang tiba-tiba mengalir faras. Apa tuh faras? Dari mana datangnya? Dari ego nggak mungkin. Cariin dong faras gitu. Nggak mungkin tubuhnya minta cariin faras. Apa faras nggak ada kan? Pikirannya juga nggak tahu apa itu faras. Gitu. Tapi ketika pikiran diam, di gelombang meditatif tiba-tiba Pak Putu dapat. Nah itulah dia. Gitu. Ciri-ciri sesuatu datang dari roh, dia akan membimbing si pikiran itu menjalankan visi misinya. Visi misi kehidupannya Pak Putu adalah menciptakan sebuah produk yang menyembuhkan orang dengan ramuan. Ramuan obat-obatan. Ramuan material obat-obatan. Kalau Tiang ditugaskan semesta untuk apa? Mendapatkan tugas meramu kata-kata yang mewakili kecerdasan semesta itu untuk mengobati ketidaktahuan orang. Kan kegelapan juga. Ya, ada orang gelap karena sakit, ada orang gelap karena awidia, ketidaktahuan, tidak adanya pengetahuan, maka semesta memberikan Tiang obatnya berupa kata-kata ini yang dibagikanlah gitu. Terutama Tiang yang diobati lebih dulu. Karena apa? Tiang hanya gelem malahan berseliunan petakon kan gelem ya. Gitu ceritanya. Iya. Berarti ketidaktahuan itu juga penyakit kan gitu ya, Ya. tanda kutip lah ya. Maka ciri-cirinya bukan seperti mendengar suara-suara, bukan. Ya. Tetapi kita seperti mendapatkan tuntunan dari dalam. Kalau bahasa Balinya, kalau datangnya dari jiwa, keleteg. Ya. Keleteg. Walaupun pikiran kemudian bingung, ngapain saya ke sana ya? Kok keleteg aja ikutin. Nah, ini contoh. Oke, Keleteg. jadi Singkat biasanya. ya. Berarti singkat juga terjadi tiba-tiba dan di luar situasi yang ada dalam keseharian kita gitu. Misalnya kayak tadi bahwa kebetulan saja dia dari rumah sakit, kemudian habis Gelombang dibius, meditatif karena efek obat. efek obat itu juga, kemudian sedang memikirkan antara kesehatan, mungkin ada sedikit bicara tentang ketakutan tentang kematian, betul. sehingga kalimat itu muncul gitu. Ya. Nah itu jelas-jelas bukan dari jiwa kan begitu. Ya. Itu adalah mungkin pikiran mungkin ya di sana ya, pikiran antara pikiran ataupun ego di sana terkait dengan situasi yang sudah sedang dijalani. Apakah saya sembuh berapa lama kan itu percakapan sebelumnya, sehingga tiba-tiba hadirlah satu kalimat itu yang mungkin dia pikir kalimat sesuatu ya. Pak Putu, mungkin Pak Putu juga ya sempat cerita juga bagaimana kata faras itu. Nah, pertama itu terjadi anggaplah seperti itu. Karena kita diskusi terkait dengan bagaimana percakapan di dalam diri itu pauisik atau itu halusinasi gitu. Nah, tentu saja Pak Putu juga paham betul pembedanya dan pasti pernah bingung nih, ini percakapan pikiran kah atau memang itu dari dalam kah gitu. Karena saya pun pernah mengalami, jadi pertanyaan itu muncul juga gitu, ini sekensing gitu atau memang dari pikiran kita. Nah saya mau tanya Pak Putu nih, kira-kira indikator Pak Putu itu merasa oke, ini yakin dari dalam bukan percakapan ego ataupun pikiran kita tuh gimana Pak Putu? Bagi sedikit Pak Putu. Ya. Pertanyaan Pak Surya itu bagus, bahwa ini benar dialog rahasia atau pewisik atau tidak, karena banyak sering kita salah kan. Ya. Saya bagi dulu sedikit cerita, mungkin buat teman-teman juga yang hadir di sini. Tiang punya kelainan itu
siang jadi malam, malam jadi siang itu semenjak SMA. Yaitu saya malam susah sekali tidur, teman-teman ya. Jadinya susah sekali tidur dan jam siang jadi tidur. Akhirnya pada malam hari itu saya terbiasa self-talk. Demen ngortojak diri sendiri. Sama seperti Pak Dokter gitu loh. Pertanyaan yang aneh-aneh banyak sekali muncul. Dan pada saat kuliah, menariknya tanpa sengaja karena saya jauh dari orang tua, apa dipakai untuk saya tetap kuat gitu. Ketemu komunitas meditasi, yoga, meditasi gitu. Di situ lumayan saya dapat pemahaman untuk diajarkan bagaimana dekat dengan diri sendiri sebenarnya. Mengenal kasarnya gini, mengenal Tuhan yang ada di dalam gitu. Saya sudah terbiasa ternyata melakukan itu semenjak tidak bisa tidur malam. Saya tidurnya itu jam 5 pagi, jam 6 pagi, bangunnya jam 12 siang gitu. Tetap bukannya sulit tidur, jam tidurnya kebalik gitu. Orang tidur 8 jam, saya bisa tidur 8 jam. Pola tidurnya sudah Pola seperti tidur itu ya? ke-switch pokoknya. Ya. Dan malam kan saya nggak ada ajak ngorto. Iya, itu. Dan di situ ternyata poin-poin yang diajarkan di meditasi itu tanpa tiang sadari, tiang lakukan gitu. Mengkonfirmasi segala sesuatu karena pikiran itu ngobrol dia tanpa kita suruh, tapi untungnya ngobrol yang positif gitu. Ngobrol yang positif terjadi. Dan ini ternyata tubuh itu selalu punya sinyal bahwa jawaban itu benar atau tidak. Gitu. Tubuh itu punya sinyal dan setelah muncul sesuatu, banyak ini yang muncul sesuatu, itu sulit sekali diceritakan kalau cerita tengah malam itu. Banyak hal-hal aneh pokoknya di tengah malam itu. Dan selalu besoknya tiang konfirmasi, cari di internet jawaban dan sebagainya. Gitu. Banyak kejadian, cuma tiang yang paling merubah hidup tiang itu adalah saya ketemu tugas saya ketika tahun 2016. Ini terjadi tengah malam di hari raya Saraswati. Gitu. Gitu. Saya dapat tugas, dikasih tahu, pokoknya dapat insight di dalam pikiran tanpa saya sadari antara ngantuk dan tidak karena meditasi. Kemarinnya saya habis ditipu miliaran ini. Kemarinnya gitu. Kan marah ini, tapi marahnya sama diri sendiri. Ujang ragobo hidup baik kene gitu loh. Hidup baik ditipu sama orang dan ini nilainya besar sekali. Kalaupun saya masuk urus ke polisi, ya paling lahang pipis gitu loh. Banyak saya ribut, tapi meditasi gitu loh. Tetap mantra jalan, meditasi, duduk kan. Duduk meditasi gini, ribut juga, marah juga gitu. Pada saat kondisi konflik tapi tenang, itu muncul gambar sama ini. Paras, itu muncul. Sampai saya kaget waktu itu, seperti antara tidur dan tidak itu, ada cahaya muncul Paras gitu. Paras seperti di atas apa namanya seperti gambar itu lambang Paras itu mana ya? Daun. Iya, lambang daun itu bersinar terus seperti ada ya seperti ada wihara gitu. Pokoknya bukan pura, kesan-kesan seperti pagoda. Iya, di pagoda gitu. Itu tanpa kiap kan antara bukan kiap sih. Ya, Kan kondisi kita meditatif lah. kalau kita lagi meditasi itu kan banyak gambar-gambar yang muncul. Nah, ini tapi membuat kaget. Nah, setiang itu mengkonfirmasinya, kaget kan kebangun langsung shoot meditasi kaget gitu, bangun apa nih gitu loh. Sampai paling dia apa nih. Pada saat seperti itu santai yang duduk, saya ambil HP. Searching di internet apa Paras tuh gitu. Paras V tulisannya bukan waras gitu. Apa Paras nih gitu. Nggak ada artinya di internet. Nggak ada artinya gitu. Di internet sama sekali nggak ada artinya. Kosong waktu itu tahun 2016. Akhirnya besoknya, lusanya, 3 harinya. Saya niatkan mencari tahu arti Paras lagi di meditasi. Tapi memang niat itu. Makna Paras itu. Seperti tadi itu. Bukan dapat jawaban seperti Pak Dokter tadi. Seperti bisikan hati. Paras itu artinya gitu, menemukan sesuatu yang hilang di dalam dirimu. Gitu. Menemukan gitu.
Entah dari mana jawabannya, hati saya yang menjawab, diri sendiri yang menjawab, hati saya menjawab, menemukan diri sendiri gitu. Menemukan sesuatu yang hilang di dalam dirimu itu. Bagi Pak Butuh itu apa? Saat itu. Saat itu Bagi kan Pak karena Butuh. saya lagi bermasalah, berarti saya berada di titik goncangan yang saya tidak waras. Kan tidak benar ini. Saya goncangan. Boleh kehilangan uang, boleh kehilangan segala sesuatu, tapi jangan kamu harus tetap menemukan siapa dirimu yang sesungguhnya gitu. Menemukan sesuatu yang hilang. Akhirnya saya mengkeletek, oh waras gitu. Langsung saya refleks, oh ini gitu. Akhirnya besoknya lagi saya dapat insight. Tubuh bahasa Sanskrit waras, faras gitu. Saya cari sekarang vocab bahasa Sanskrit. Tak cari vocab bahasa Sanskrit di internet. Kan ada vocab itu bahasa Sanskrit. Tak cari faras itu. Nggak ada. Nggak ada juga. Tapi Dikasih tahu terus ya. itu tulisannya sendiri pun lupa sama dirinya sendiri sampai di vocabnya nggak ada. Berarti sebenarnya setiap orang itu sebenarnya mengalami ketidakwarasan ketika kita lahir di dunia. Itu yang saya dapat insight di meditasi itu. Jadinya setiap orang lahir di bumi telah mencari siapa dirinya sesungguhnya. Menemukan siapa dirinya. Itu artinya waras itu. Itu artinya waras. Dan setelah itu, dan pada saat itu saya ketemu Faras itu tanpa sengaja akhirnya ini dijadikan produk ini. Pertama kan yang Faras itu, yang waras itu harus sehat kan, fisik. Akhirnya saya diketemukan orang-orang bagus seperti Pak Dokter, tanpa sengaja ketemu banyak sekali orang-orang tokoh-tokoh spiritual saya ketemu. Dan banyak saya dapat, oh ternyata tugas saya adalah ini, menemukan waras itu. Bukan berarti saya mewaraskan orang, tapi untuk diri sendiri, dan ini akan menjadi cerita yang menyebar tanpa kita sadari bahwa setiap orang harus menemukan siapa dirinya. Makanya saya terus ketemu Pak Dokter, ketemu buku dialog spiritual, buku ketemu Pak Dokter, ketemu dialog spiritual. Oh, ternyata saya baru tahu terus jawabannya. Setiap orang punya dialognya sendiri-sendiri dengan semesta itu sendiri. Betul. Bukan hanya Pak Dokter yang mendominasi. Cuma bedanya setiap orang itu unik. Gitu. Cuma sekarang bagaimana kita bisa berdialog dengan tubuh yang kecil dengan tubuh yang besar ini. Aku yang kecil dengan aku yang besar ini. Disitulah kita harus dekat dengan diri sendiri. Jangan kita harus tetap bisa ada waktu untuk ke dalam. Ada waktu, jangan hanya melihat keadaan di luar, tapi selalu sediakan waktu. Me time untuk kita bisa dekat dengan hati yang ada di dalam. Saya jadi teringat waktu itu, tiba-tiba teringat dengan dialog saya, karena temanya dialog, saya ingat itu. Tahun 2000-an itu di Bandung kebetulan Pak Dokter. Gitu. Saya ikut satu pelatihan di mana di akhir sesi kaitannya tidak ada sama sekali, tapi dikasih kita merenung gitu, bahasanya merenung di sana. Oh, makna merenung bagi saya meditasi. Saya lakukan meditasi, yang lain melakukan hal-hal bebas gitu. Saya melakukan meditasi. Nah, di saat itu ada timbul rasa yang pertama adalah bahagia. Nah, situasi saya, rasa yang saya temukan, bukan kalimat. Jadi rasa, dialog mungkin dengan perasaan jadinya. Jadi bahagia. Kemudian sekian saat itu terharu, betul-betul terharu sampai saya nangis, terharu saking terharunya. Nangis. Tiba-tiba dalam hitungan detik, hilang. Kosong semua. Sama sekali tidak ada rasa. Perasaan tuh tidak ada, senang enggak, kayak kosong aja. Gitu. Mungkin kalau padanan katanya, kalau dibilang linglung ya enggak juga. Karena saya tahu saya ini, tapi ada muncul pertanyaan tadi. Ngapain sih? Gitu. Kenapa saya tiba-tiba ada seakan-akan satu kalimat juga. Kalimat yang datang adalah, nah ini yang kamu harus lakukan. Ini bentuk meditasi yang cocok buat kamu katanya. Ini perasaannya, ini caranya, ini namanya. Nah, namanya disebutkan. Namanya present meditation gitu. Nah, bagi saya
oh saya senang sekali saya dapat sesuatu. Tapi saya nggak tahu juga gitu, apa itu present meditation ya. Jawaban tentang itu nggak ada, tapi saya terima senang sekali. Nah tetapi setelah saya gali-gali, nah saya sambung lagi meditasi itu untuk cari apa itu present meditation. Dapatlah perkiraan kalimat, tapi bukan bentuk kalimat Pak Dokter. Tapi seakan-akan kembali diajarkan bahwa present itu satu, dia berarti sekarang. Dua, dia berarti hadiah. Tiga, dia berarti hadir kan gitu. Present, present ketika dia absen hadir. Nah akhirnya saya dapat kalimat tersimpulkan dengan sendirinya bahwa hari sekarang ini memang dihadirkan untuk kita sebagai hadiah gitu. Nah, baru sekarang ini kenapa saya mengerti, saya banyak menangani orang-orang yang masih terikat dengan masa lalunya, dengan traumanya, fobianya gitu. Yang mana dia harus menikmati present hadiah hari ini sebagai hadiah hidupnya gitu. Tapi dia masih menganggap hari ini bukan hadiah, dia masih terikat dengan ini ya. Nah, mungkin itu bisa disebut dengan dialog atau apa ya. Tapi di satu keyakinan kita akhirnya kita sendiri yang mampu memahami dan meyakini bahwa itu dialog betul-betul dari dalam diri, bukan dari pengaruh-pengaruh pikiran yang memang kita sengaja atau kondisi sengaja mengarahkan kita untuk memikirkan itu. Kan seperti itu Pak Dokter ya. Supaya jelas nih, karena saya juga banyak mengalami ya, kita semua mengalami juga dialog-dialog pikiran yang memang setiap saat itu kita ke kanan atau ke kiri, kita mau makan apa atau apa, dan itu kan bukan dialog dari jiwa kan seperti itu. Baik Pak Dokter, Pak Putu luar biasa sekali, banyak contoh-contoh nyata dari pengalaman-pengalaman Pak Putu, Pak Dokter, semua terkait dengan dialog rahasia. Tapi baik juga kalau kita juga berinteraksi dengan pertanyaan, gimana Pak Putu? Setuju Pak Dokternya? Boleh. Untuk itu Bapak Ibu, mungkin saya undang dua penanya dulu terkait dengan tema kita adalah Pak Wisik itu gila atau enggak nih gitu ya. Kurang lebih begitu, saya enggak tahu nanti diedit di judulnya adalah seperti apa. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan, silakan tolong disebutkan nama, asal, kemudian pertanyaan singkatnya supaya nanti lebih detail bisa dijabarkan. Silakan. Baik. Terima kasih, nama saya Ramayanti, saya berasal dari Tabanan. Senang sekali saya melihat secara langsung Bapak bertiga, biasanya hanya melihat lewat HP Pak ya, YouTube. Lewat Baik, HP. satu pertanyaan saja Bapak kepada Pak Dokter. Bapak kan mengatakan bahwa yang terjadi dialog rahasia, dengan Bapak dengan sesuatu yang Bapak yakini hanya untuk hanya ingin tahu kalau semisal kita sebagai seorang mahasiswa kan biasanya disuruh menulis karya tulis, skripsi atau tesis atau apa, kan ada pembimbingnya yang memvalidasi bahwa tulisan kita itu benar. Maksud saya, apakah selama Bapak menulis dan menerbitkan buku-buku ini, adakah semacam guru pembimbing yang memvalidasi bahwa oke, silahkan seperti itu. Hanya rasa ingin tahu saja Pak, terima kasih. Luar biasa, boleh tepuk tangan Bu Ramayanti. Mungkin ada lagi atau dijawab dulu deh sambil menunggu satu lagi. Nah Niki rahasia atau gimana nih? Memvalidasi. Ada dua, tentu kita punya guru yang memvalidasi, guru nyata dan guru tidak nyata. Gitu. Guru nyata itu yang terjadi adalah ketika percakapan itu selesai, yang print lah iseng sebelum dia jadi diterbitkan oleh Paramita waktu itu. Yang print lah bukunya iseng karena ini harta karun ya. Saya bagikan khusus untuk saudara-saudara yang terdekat gitu. Tak kasih kakak. Nah kebetulan Tiang punya saudara yang jadi sulinggih. Ide Padite Empu Nabe Jaya Wijaya Nanda yang dari Kuta. Tiang berikanlah bukunya. Nalingsir. Wacian Jabos Nalingsir. Dibacalah oleh beliau. Gitu. Setelah dibaca oleh beliau, wah senang beliau. Sampai akhirnya kemudian memberikan komentar di situ. Nah tiba-tiba datang penerbit, Tiang nggak tahu, ditelepon, Yan, bukunya mau diterbitkan penerbit gitu. Buku napi Nalingsir gitu. Buku yang dialog spiritual nih kan? Oh gitu, sudah dua enang. Diterbitkanlah. Tiang nggak ketemu sama penerbit, diterbitkanlah gitu. Nah kemudian ditulislah
P dan J. P apa? itu penanya, J jawabannya. jawaban. Tapi dengan cover ide di depan, menjadilah dia pedanda dan jurnalis. Panjang ceritanya. Akhirnya setelah diterbitkan itu, dia mengumpulkan banyak pertanyaan lagi. Karena yang dibutuhkan berikutnya bukan jawaban, tapi pertanyaan. Semakin yang kehilangan pertanyaan, dialog terhenti. Sehingga begitu ngumpul sama teman-teman, dapat pertanyaan baru, dia langsung datang ke klinik, buka lagi. Apa ya jawabannya jadi ini? Gitu. Yang butuh banyak pertanyaan waktu ini. Dapat, akhirnya jadilah dia buku Dialog Spiritual 2. Yang bawalah ketemu ke Pak Gede Prama, karena dia yang duduk tugas di sana. Ketemu Pak Gede Prama, tampaknya Pak Gede Prama juga akhirnya yang sempat intip, mana sih bagian yang penting dari Pak Gede Prama yang akan dipakai. Ternyata setiap jawaban itu dicoret, di-highlight semua. Dicoret, dikasih nomor sekian. Ternyata jawabannya benar. Nah, setidak-tidaknya Pak Gede yang sudah pernah membaca banyak buku, mengklarifikasi, memvalidasi bahwa ini ada kebenaran di situ. Sehingga seringlah dipakai oleh Pak Gede Prama waktu itu. Dan kita sangat dekat waktu ini, ke tahun berapa nih ke. Ya sering ngobrol lah, sering ke rumah, kita sering ke rumah. Pak Dokter, Pak Gede Prama berarti sering main ke rumah juga, ke rumah Pak Dokter? Iya, dulu. Baru-baru awal beliau datang ke Bali, masih sering kontak-kontak. Sering membantu untuk kegiatan acara di Bali. Nah, habis itu, setelah tervalidasi lah dua orang, satunya adalah beliau seorang Sulinggih yang memahami banyak sastra, yang kedua Pak Gede Prama yang mempelajari banyak sastra juga, membaca, dan beliau juga seorang yang luar biasa sebelum sampai akhirnya belajar ke Tibet gitu. Yang berikan buku juga pada beliau waktu itu, Sang Hyang Kamahayanikan, buku tua sekali yang mengiring beliau ke Tibet. Berarti akhirnya itu validasi yang pertama. Iya, iya. Validasi yang kedua itu terjadi sekitar hampir mungkin 5 tahun kemudian atau 6 tahun kemudian. Baru dapat validasi dari sesuatu yang memberitahu dalam bahasa Bali. Tawangnya najak ngorde gitu, sehingga itulah jawabannya begitu. Oh oke. It's not me. Ini bukan saya berarti aman gitu. Itu ceritanya. Tervalidasi kedua, dan validasi ketiganya adalah kepada para guru-guru yang membaca. Kan setiap pembaca itu adalah guru. Betul. Ya, kalau dia merasa buku ini memberi terang kepada dia, maka buku ini guru. Ya, terang tak dia dari tidak tahu menjadi tahu gitu. Nah, tapi Tiang sendiri memang sebagai seorang dokter yang kritis dan selalu ditakuti waktu kuliah gitu. Karena ketika Tiang bertanya pasti kritis, bisa menjebak pertanyaannya gitu. Karena Tiang berhasil menjebak yang menjawab gitu. Nah, sehingga jawab jadi terjawab oleh dia. Tiang memvalidasi sendiri akhirnya. Sing ragu sing lah, karena Tiang dapat banyak ilmu dari kalau sini. Kalau jawab sendiri belum tentu seperti itu jawaban. Orang buktinya nggak tahu apa-apa. Atau mungkin itu juga bisa dikaitkan dengan kalimat yang menjadi bodoh kembali. Iya. Apakah karena tadi kata kunci yang saya temukan di sana, untuk memunculkan dialog kan diawali harus ada pertanyaan. Jadi kalau tidak ada pertanyaan atau mempertanyakan sesuatu ya kan dialog itu nggak ada kan gitu. Makanya di bagian terakhir di awal lagi pasti Tiang gini, nanya lagi. Boleh nggak saya nanya lagi? Jawabannya begini, tanyalah. Karena hanya dengan bertanya aku akan memberitahumu gitu. Bertanya itu seperti kamu memancing ikan-ikan di samudra. Di samudra itu tidak semua ikan akan menampakkan dirinya. Tidak semua ikan akan menampakkan dirinya. Beberapa ikan mungkin akan terbang. Oh saya tahu ada ikan terbang, ada ikan paus. Tapi sebagian harus kamu pancing dengan pertanyaan-pertanyaan di samudra pengetahuan itu. Sebagian lagi kamu harus menyelam. Karena belum tentu kalau kamu memancing tidak dapat ikan, belum tentu tidak ada ikannya. Harus menyelam. Nah di samudra kehidupan ini kita disuruh menyelam. Menyelam ke dalam diri. Nah itulah meditasi present. Kita ini ada present. Kapan kita ada? Saat ini present. Dan kita adalah hadiah bagi orang tua kita. Sekaligus hadiah bagi ibu kita. Bagi kehidupan ini, bagi Ibu Pertiwi ini. Tapi kalau kita hadiah yang masih terbungkus seperti itu, nggak dibuka, maka kapan dibaca? Maka buku ini pun jangan sampai tetap berada di gudang dalam bentuk bungkusan. Promosi jadi. Buka plastiknya dengan membeli. Harus dibaca ya. Harus dibaca. Sama kayak Tiang, Pak Surya. Iya. Ketika tugas pertama saya waktu Faras itu adalah di bidang kesehatan membuat produk minyak ini. Yang saya
untuk memvalidasinya gimana caranya setelah saya buat minyak. Ya. Yang seken minyak ini laku keras dan seger nah, baru percaya tuh yang gitu. Saya ngomong gitu. Jadinya kamu harus cari pasien sendiri dan sembuhkan. Biar pasien itu yang ngomong nanti cerita ke orang lain. Itu saya validasinya waktu itu. Saya tanya, karena seken man tugas nih dari balian usada nih gitu saya kan. Karena mewaraskan tingkat pertama itu adalah fisik, tubuh. Bukan pikiran dulu diwaraskan. Tubuh dulu, makanya tugasnya kan bikin minyak. Alih pasien kena gelem berdidi, segerang, pas gitu, laku gitu. Kan laku otomatis. Dan ternyata Pak Dokter, waktu saya ngomong gitu, di bulan pertama nih Ki, baru saya buat, ingat saya tuh, saya jualan tanggal 1 Agustus tahun 2016. Akhir bulan 2016, Agustus, itu omset saya 700 juta pada saat itu. Ini seken lah, bani sih ngomong ngawak bin gitu. 700 juta sing tain ngelap itu, ya punya omset gitu. Di bulan ketiga udah 2 miliar waktu itu. Gara-gara satu orang sembuh kista. Nyebar langsung seluruh Indonesia waktu itu. Itu validasinya, misalkan berarti saya tugas, Berarti makanya validasi serius bisa terus saya. berbentuk bukti kan. Bukti, itu tadi. ya kalau saya. Makanya terus saya dengan serius terus belajar usada itu. Membuat berbagai produk usahakan nih. Level satunya waras fisik dulu. Baru kita waras pikiran. Ya gimana caranya kalau kita sakit? Ya, kalau kita sakit gimana kita meditasi? Gimana kita bekerja? Gimana kita membuat orang lain bahagia? Bagaimana Sehat kita dulu kan itu. sehat dulu, fisik dulu. Seperti itu. Validasinya. Berbagai metode sih validasi saya lihat. Ya, bentuk validasi banyak terkait dengan Pak Dokter tadi ada 2 tuh gitu ya. Bahkan 3 guru-guru yang memvalidasi bahwa buku ini juga membuat. Iya kan bukunya laku keras Pak Dokter kan? Itu kan bukti juga validasi. Oke, satu lagi deh, Bapak silakan. Terkait dengan ini. Satu lagi dulu, silakan. Nama dari mana? Silakan. Iya silakan. Om Swastiastu. Swastiastu. Tiang Putu Subawa dari Nusa Dua. Nusa Dua. Nih, Macet apa Pak? Pantai Pendawa. Macet. Dan yang bawa sepeda Oh enggak. lumayan. Oke, puniki Pak yang mau mempertanyakan. Dari tadi Bapak Wayan semuanya dalam kisah ini adalah bersumber dari pertanyaan. Yang anggap begitu. Jadi sebenarnya pertanyaan yang bagaimana apa ukuran pertanyaan itu yang bisa memantik jawaban seperti itu tadi mungkin ya. Karena menurut yang mungkin semua kita mempunyai pertanyaan mungkin dalam kehidupan ini kan gitu. Tapi kan nyatanya tidak semua orang mendapat jawaban. Ya. Mungkin Niko, terima kasih. Semua. Pak Dokter mungkin bisa dibantu untuk menjawab. Jadi pertanyaan yang seperti apa sih? Karena setiap orang pasti punya pertanyaan nih. Apakah jenis pertanyaannya yang membuat itu atau kondisi tertentu yang membuat itu terjawabkan ya? Silakan. Pada dasarnya kita lahir ini kan untuk memenangkan sebuah dharma dalam kehidupan kita. Dharma itu artinya kewajiban gitu. Sehingga upaya kita untuk memenangkan dharma sampai mencapai galungan gitu, kemenangan dharma dalam diri, kita butuh proses. Ya proses apa? Mesugi membersihkan diri dan lingkungan, sugi Bali, sugi Jawa gitu. Habis itu apa? Penyajan gitu. Penyajan itu artinya saja itu artinya seken-seken sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh lah tanyakan ini gitu. Pada momentum penyajan gitu. Membuat jajan sih sederhananya, membuat jajan. Jajan apa? Jaja uli, jaja begine, satu iwel. Kan gitu kita di Bali ya. Tapi pesannya tuh apa orang tua dulu? Penyajan, jaja uli, jaja begine, satu iwel. Sajan-sajan yang metakon ragone uli dije, jaja uli. Jaja begini, apa geginan raga kalmai? Apa pekerjaanmu, apa profesimu, apa tugasmu di sini? Sadari itu. Gitu. Setelah paham doa itu, saya datang dari mana? Ragane uli dije, saya datang dari mana? Ngapain ke sini? Geginan kalau ngudiang mai. Setelah paham itu, satu hiwal. Itulah satu
angon gegamelan. Jadi sepanjang hidup itulah kita pegang. Saya datang dari alam sana ke sini untuk ini. Gitu. Pak Putu datang dari sana ke sini untuk fokus kepada menyembuhkan orang. Tugas yang menyembuhkan orang dengan obat. Mau sakit apapun harus dikerjakan. Itu. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan itulah yang terpenting. Makanya di dalam keguritan tam-tam apa di mana ada pertanyaannya. Sire titiang, siapa sih saya gitu. Sire titiang, uli dije titiang. Tiang ngudiang mai ben pidan tiang kal kije gitu. Nanti setelah saya mati saya kemana gitu. Nah, itu penting. Itulah yang muncul di dialog spiritual. Nah, lalu saya ini siapa? Nah, kenapa? Kamu harus tahu. Kalau kamu tidak tahu kamu siapa, jangan-jangan kamu pergi ke klinik, kamu nyapu di situ. Lupa bahwa kamu seorang dokter. Gitu. Kalau kamu sadar dirimu perawat, kamu tahu tugas perawat. Kalau kamu sadar dirimu resepsionis, kamu tahu tugas resepsionis. Nah, kalau enggak, kamu bingung. Sama dengan kita ke dunia ini. Kita enggak tahu apa visi misi kita, tugas kita, kehidupan kita di sini, gitu. Akhirnya kita mengambil peran orang lain. Makanya di Bhagavad Gita dikatakan, sekalipun kamu jauh hebatnya mengambil peran orang lain, tapi itu bukan peranmu, tidak ada artinya. Tapi ketika kamu memainkan peranmu dengan sebaik-baiknya, gitu, itu jauh lebih bagus. Nah itu contohnya. Jadinya apa? Jangan jadi buruk, jangan terbang kalau kamu monyet. Jangan menyelam, jangan berenang kalau kamu gajah gitu. Artinya dia bukan perannya seperti itu gitu. Oh, artinya kita disuruh nanya itu. Nah, dari tanya itulah kita akan banyak dapat gitu. Siapa diri saya sesungguhnya? Wah, kalau sudah bicara tentang siapa diri saja Pak Putu. Kayak Pak Putu nanya, Paras, itu hanya password. Paras, apa artinya? Menemukan sesuatu yang hilang. Apa yang hilang? Kamu tahu siapa dirimu? Enggak, nah itu yang hilang. Temukan siapa jati dirimu. Kamu tahu kenapa kamu kesini? Enggak, nah itu juga hilang dari ingatanmu. Gitu. Kan itu yang banyak hilang dari ingatan kita sendiri. Ya, nah Pak Putu begitu. Jadi sebelum saya menemukan kembali ingatan saya yang hilang, minimal sakitmu yang hilang, temukan dulu kesembuhannya. Itu ceritanya Pak Putu. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, memang benar Pak Surya. Pertanyaannya Bapak ini. Tidak setiap orang akan bisa menemukan jawaban dari pertanyaan. Karena itu ya mungkin dari sekian banyak yang mudah-mudahan yang hadir di sini bisa menemukan kembali jawaban-jawaban. Ya, ada orang ketika mengalami kesulitan hidup, dia tidak menemukan makna apapun. Ada. Tapi ada orang ketika menemukan kesulitan hidup, malah itu menjadi obat dia untuk menjadi lebih baik di kehidupan berikutnya. Balik lagi, pondasi kita harus dikuatkan Dumun. Menurut yang pondasi kita, pondasi dalam artian apa? Moral kita, cara berpikir kita benar dulu, baru nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan dapat jawaban yang benar gitu. Pewisiknya dulu ini, setan atau malaikat yang ada di pikiran ini. Menurut yang itu penting sekali. Karena masalah yang sama, istilahnya saya punya teman yang sama-sama bermasalah di kampus dulu, tidak punya uang gitu. Kenapa saya bisa sukses, orang itu menjadi enggak gitu misalnya. Karena jawabannya beda di dalam pikirannya. Ane ngemang wisik nih kebeli gitu. Dan dia percaya dengan, ya ujungnya ketika bermasalah dia mabuk-mabukan, madat. Itu kan hasilnya bahwa apa yang dia dapatkan di dalam hidup ini ternyata memberi jawaban. Kegelisahan itu di bukunya Pak Dokter yang tentang apa? Kandepat. Ilisah itu kalau benar man penuntun, dia akan menjadi imadia di tengah titik sentralnya. Dia akan menemukan saudara empatnya nih ke itu imanu itu. Tapi kalau Ilisah ini tidak menemukan makna hidup, dia bunuh diri. Nah, sama ini nak manusia besar nih gitu. Makanya kembali ujungnya adalah menjadi Ilisah ini, jadikan imadia di titik tengah malu. Jangan kegelisahan itu membuat kita menjadi ya kacau jawabannya. Ya kalau anggaplah mungkin Bapak Ibu nggak percaya, yang pernah banyak sekali punya masalah hidup di dalam hidup, tapi itu yang menguatkan seperti itu. Saya pernah polio, tidak bisa jalan waktu kecil. Sakit-sakitan dari SD sampai SMA. Masuk rumah sakit terus.
kuliah gitu loh. Man motor besi Honda 70 nih, sepen ceblok bapak tiang tukang cleaning service gitu. Maro banget nyile pak. Pak bang biang motor nak sing biang motor Honda 70. Ini pak Honda 70 tuh. Zaman dulu ya. Ada sing telung bulan pak, bertagih aja bapak pak keuangan pipis ada mana gitu. Tuh. Nah unyung lah tunangan tiang sing gitu loh. Tiang baru memulai usaha ditipu. Tapi semua dari kejadian itu saya selalu mendapat jawaban yang bagus. Karena nasib baik saya walaupun orang tua saya tidak punya uang. Tapi orang tua saya punya moral yang bagus itu. Selalu ketika saya bertengkar sama waktu kecil sing dadi sing pelihang gitu. Sing dadi menyalahkan orang lain gitu. Banyak hal pokoknya bapak itu memberi jawaban yang positif gitu. Memberi jawaban ini nulung bangun nak ya gitu. Sing kengken sing ulung yang penting bisa mejujuk gitu. Nah, benar bapak pondasinya ya. Pondasinya itu akhirnya jawaban-jawaban orang tua saya itu terbiasa. Apapun masalah hidup minjem kan lewat. Bin manin ada bin harapan gitu. Tapi kan orang ada yang berpikir begini kan berpikirnya. Habis kita jatuh, waduh, telah nih jelek nasibah gitu. Jawabannya begitu kujang. Bin mani bin kalau kene gitu loh. Ada nih bo usah gaya gitu loh. Sten nyidang bo hidup nih mulo kene asa nasib rago jani kene bin mani. Kan itu jawabannya. Iya. Beda-beda tiap Tapi orang. setidaknya ada pola Pak Butuh. Ada pola gitu. Dari diskusi kita baik di The Mitos atau di luar The Mitos. Tadi itu satu adalah terkait bagaimana percakapan Krishna sama Arjuna kan gitu. Nah, Bagaimana mendapatkan sesuatu itu harus tadi saya gabung berada di tengah. titik tengah. Di tengah. Di Sehingga tengah, ketemu penuntun yang ya, baik. di tengah dan tidak sudah kadang-kadang kan kita melakukan pembicaraan itu dalam kondisi yang sedang tidak tenang. Memang kita harus menenangkan diri dulu. Betul. Gitu. Ilisah itu harus pindah menjadi Madya. Imadya. Madya dulu, menenangkan diri. Betul. Kedua adalah menetralkan diri. Apa bedanya? Tenang itu adalah situasinya. Netral itu adalah kadang-kadang kita meditasi untuk menemukan jawaban, kita udah datang dengan jawaban. Hanya untuk mencari legalitas atau stempel aja bahwa pikiran kita mau yang itu gitu. Mencari pembenaran. Pembenaran lah, akhirnya menjadilah itu suatu pembenaran saja. Tapi ketika mencari jawaban, memang kita tidak boleh punya jawaban. Namanya juga mencari jawaban gitu. Dan akhirnya itu yang akan menjadi satu dialog-dialog yang memang di luar dari, kadang-kadang di luar pemahaman. Memang dalam kondisi, kadang-kadang juga kondisi kritis juga menentukan. Pasrah, keikhlasan mendapatkan suatu jawaban itu penting juga. Artinya apa? Ketika pasrah itu tidak punya jawaban sendiri gitu. Jadi pikiran belum menentukan saya ingin jawaban ini atau enggak, tapi berserah betul apapun jawabannya saya akan jalani kan gitu. Iya. Dulu saya pernah berpikir orang spiritual itu adalah orang yang tidak punya masalah. Sekarang kebalik saya. Kita orang yang punya masalah dan bisa menyelesaikannya dengan baik, orang yang penuh masalah dan menemukan jawabannya, disitulah kespiritualan kita diuji dan terbentuk. Bukan kita duduk meditasi itu kita menjadi orang spiritual, tidak. Pengalaman kita di lapangan atau masalah kita di lapangan itu yang menciptakan energi spiritual kita. Bosekan apa sing ya duduk meditasi mau guna di dalam hidupnya. Bukan dengan duduk meditasi kamu menjadi sakti, tetapi apa tingkah lakumu di dalam kehidupan ini membuktikan bahwa kamu mempunyai nilai-nilai spiritual atau kewarasan itu. Sambil promosi produk maksudnya kewarasan itu. Yang baru dapat informasi. Bener nggak Pak Dokter? Iya betul. Yang baru dapat juga hal yang sama seperti yang diceritakan Pak Putu. Baru dapat nih. Mudah-mudahan nggak lupa nih. Yang baru dapat juga tadi nih. Gini. Gitu pun nak di Bali nih gitu. Sehingga kalau kita punya masalah di Bali, maka kita disuruh sembahyang ke Kemulan. Di Kemulan itu kan ada 3 hari Surya, tiga ruang. Kita disuruh sembahyang ke Merajan, menghadap ke ruang. Ruang itu rong itu ruang kosong gitu. Hadapilah kekosongan. Nah, di sebelah kiri ada Ibunte, sebelah kanan Bapante, tengah-tengah Ragante. Ini ibumu kosong, bapakmu kosong, kamu pun kosong. Jadi kita disuruh berada di tengah-tengah lagi. Ya. Ibunte, Ragante, Bapante, tengah-tengah ruang kosong,
kosongkan urusan ibu, urusan duniawi, urusan tubuh kosongkan. Sakit apapun kita kosongkan. Urusan Bapante, Bapak itu Purusa, Purusa itu Tuhan, jadi Bapak kita Tuhan. Kosongkan juga. Secara spirit kita kosongkan diri kita, secara duniawi kita kosongkan. Lalu kita benar-benar menjadi diri kita sendiri yang kosong itu. Untuk apa? Untuk mulai melihat apa yang ada di tengah kekosongan itu. Gitu. Nah, ternyata ajakan kosong itu sudah diajarkan sejak dulu oleh tetua kita yang membangun kemulan. Baru nanti setelah kamu lihat kosong, baru dah ketemu kemulan. Atau nanti kalau mencari kemulan, ketemunya kosong. Kemulan itu bisa juga petunjuk kemulan gitu. Kemulan. Ada petunjuk baru. Jadi asal kita adalah kekosongan. Jadi ketika kita datang dari kekosongan, kembali pun pada kekosongan. Ya. Tapi kosongnya apa? Ternyata kosong yang di dalamnya berisi. Gitu. Nah itu yang kita cari, Pak. Nah harapannya seperti itu. Gitu. Udah 1 jam. Oke. Jadi poinnya adalah setiap dialog itu tentu ada pertanyaan, tentunya namanya juga dialog. Betul. Ya. Kita mempertanyakan. Ya. Kedua juga untuk kita tahu bahwa dialog itu tidak ditentukan oleh ego atau pikiran kita. Ya. Kita perlu menyingkirkan keduniawian dulu. Setuju. Ya. Dan mengosongkan diri, apalagi tentu saja mengosongkan dengan jawaban-jawaban yang kita ingin dapatkan kan gitu. Ya. Makanya banyak orang selalu katakan ketika justru dicari akan tidak ketemu. Bahkan ketika tidak dicari ketemu jawaban, ya gitu maksudnya. Mungkin Tiang sebelum penutup yang sesi 1 ini, jadinya kalau teman-teman ingin menemukan, setiap orang sebenarnya punya dialog pribadi dengan Tuhannya yang ada di dalam itu. Dan menurut saya, ini balik nih, kalau Anda kita belum pernah melakukan dialog secara pribadi, menurut yang ini biasanya bisa dipakai sebagai penuntun awal. Jadinya ketika kita sembahyang sore atau meditasi malam atau duduk saja, jangan baca banyak halaman, cukup baca 3 atau 4 halaman dan renungi sambil kita tenang. Jadinya ini pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya ditanyakan oleh setiap orang. Untuk mengenal, untuk terbiasa kita berdialog dengan hati nurani. Jadinya latihan pertamanya ini, menurut yang baca buku ini untuk memulai dialog-dialog, nanti pelan-pelan tidak lagi tergantung dengan dialognya Pak Dokter dengan Tuhannya, dengan apa namanya hati nuraninya, pelan-pelan nanti kalau kita malam sudah terbiasa membaca ini, merenung, habis itu tanpa ini pun kita akan menemukan jawaban siapa diri kita sesungguhnya. Jadinya dialog rahasia akan menuntun untuk menemukan siapa dirinya. Kewarasan itu. Betul. Itu mungkin penutup dari Tiang di sesi pertama. Jadinya dialog rahasia menjadi waras. Oke, boleh tepuk tangan buat Pak Putu dan Pak Dokter. Ya. Oke, jadi saya rasa sesi 1 kita cukupkan. Pak Putu, Pak Dokter, nanti kita lanjutkan karena saya pengen pipis. Sesi 2 nanti. Yang jelas apapun itu harapan kita setiap dialog kita di The Mythos itu mendapatkan satu hal lah yang bisa diselaraskan di dalam diri. Tidak juga harus ditelan mentah-mentah, tapi tentu saja pembelajaran disesuaikan dengan pembelajaran yang sudah dijalani kan gitu. Suksma Pak Dokter, Pak Putu dan Bapak Ibu semua, pokoknya tetap di The Mythos Band. Boleh, Suksma.